Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang NIP SKB CPNS 2019. Bertemu lagi dengan video saya tentang FR Penyuluh Pertanian part 4. Ini adalah video-video yang soal yang udah diujiankan pada tanggal 6 September kemarin, ditambah dengan FR teman-teman saya yang telah tes tentang penyuluh pertanian. Baik, untuk soal selanjutnya itu kemarin ada soal tentang adopsi pertanian, kawan-kawan. Nah, kemarin di soal saya itu ditanya tentang yang tahap itu jawabannya tentang penumbuhan perhatian. Nah, di soalnya itu kan ada soal adopsi pertanian yang hanya sekedar mengetahui dilakukan secara massal dengan metode kayak seperti kampanye, perputaran film, siaran pedesaan, itu termasuk tahap seperti itu. Di pilihan gandanya ada pilihan seperti penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, tahap menetapkan atau menerapkan, seperti itu. Ini lumayan mengecoh kawan-kawan, karena kalau kita nggak hafal ini, kalau kita sekali tembak itu saya rasa juga merupakan suatu kesulitan, ya. Dipelajari aja kawan-kawan tentang adopsi dan difusi dalam penyuluhan pertanian itu, karena ada 2 soal saya tentang adopsi ini. Kemarin dapat juga soal yang tentang evaluasi. Intinya saya tuh berpatokan kepada adanya perbandingan. Nah, saya ngertinya di situ. Kemarin saya baca sekilas itu, kalau masalah membandingkan dengan cara kelompok atau perorangan itu adalah tahap dievaluasi, tahap menilai, seperti itu. Terus ada soal maksud dari difusi dan inovasi. Nah, sebenarnya kemarin saya sempat kebingungan, teman-teman. Maksud dari difusi inovasi seperti apa? Karena di dalam pilihan ganda itu sangat panjang opsinya, ada panjang-panjang dan hampir mirip-mirip seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan, kemarin saya pilih yang opsinya paling panjang dan paling lengkap pengertiannya, menurut saya seperti itu. Kalau dari yang saya browsing, difusi inovasi itu merupakan proses penyebaran inovasi dari seseorang yang telah mengadopsi inovasi kepada orang lain dalam masyarakat. Nah, intinya itu dia merupakan suatu proses komunikasi khusus, seperti sumber pesannya itu ada penemu, ada penyuluh pertanian, dan juga seorang pemimpin, seperti itu. Terus di soal selanjutnya saya itu ada dapat contoh kasus metode penyuluhan dari pengulangan. Kemarin kebetulan saya dapat yang tentang pengulangan. Sepertinya dia tuh, ini saya kemarin ada belajar ini, jadi saya tahu kalau pengulangan tuh misalnya kursus tani diulang, ada kata diulang, seperti itu kawan-kawan. Dia nggak terlalu rumit. Ada juga yang kayak kasus berurutan, seperti itu. Kalau berurutan tuh kan itu dulu, habis itu diikuti lomba-lomba lain. Kalau kombinasi itu kan dia itu seperti waktu demonstrasi sekaligus dilaksanakan lomba antar peserta dan publikasi hasil, misalnya seperti itu. Kalau kita lihat dari kata kuncinya itu, kalau pengulangan ya ada kata diulangi, seperti itu. Kalau berurutan ya diikuti yang kegiatan lain. Nah, kalau kombinasi itu dia sekaligus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu kawan-kawan. Dipelajari aja antara pengulangan, berurutan atau kombinasi. Siapa tahu ada masuk di soal teman-teman ujian nantinya. Terus di soal selanjutnya saya ada dapat metode kreativitas dan inovasi. Kebetulan kemarin saya itu dapat tentang temu wicara. Ini wajib dihafal kawan-kawan. Dan saya lihat dari pengalaman kawan-kawan yang udah tes sebelumnya itu, dia juga ada dapat soal yang seperti ini, ada temu-temu itu banyak katanya. Ada di soal yang dapat 15 soal, ada yang 10 soal tentang temu-temu beserta kasus-kasus yang ada di soalnya, seperti itu. Kalau berbicara tentang temu bicara itu kan berarti dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, ya kan, untuk membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Kalau temu lapang itu pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian atau peneliti ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Kalau temu karya itu dia tuh kayak pengusaha gitu kan, terjadi tukar menukar informasi, ya kan, informasi tentang
peluang usaha, dan itu peluang usaha yang diharapkan terjadi kontrak kerjasama. Nah, kalau temu karya itu pelaku utama dan pelaku usaha itu tukar menukar informasi pengalamannya di dalam kegiatan usaha tani, seperti itu. Kalau temu teknis itu seperti pertemuan berkala antar penyuluh pertanian, peneliti dan aparat pengatur dan pelayanan, peningkatan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usaha taninya. Seperti itu kira-kira kawan-kawan. Ini juga perlu wajib dihafal, temu-temu ini sangat banyak keluar. Siapa tahu di soal teman-teman acak bisa jadi dapat temu karya, temu usaha atau temu teknis, seperti itu. Terus ada lagi kemarin tuh saya dapat soal tentang rembuk utama. Rembuk utama tuh berapa tahun sekali diadakan? Ada pilihannya 5 tahun, ada 4 tahun, ada pilihan 3 tahun, 2 tahun, dan ada pilihan 1 tahun. Saya juga kurang ngerti kemarin ini. Setelah saya browsing tuh ternyata rembuk utama itu adalah 1 tahun sekali, kawan-kawan. Pertemuan lengkap itu antara seluruh anggota pengurus organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha. Dia itu untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan nasional, provinsi, kabupaten, kota periode yang akan datang. Nah, ini rembuk-rembuk juga ini banyak kawan-kawan yang keluar tuh. Bisa jadi kalau saya browsing itu ada rembuk paripurna, ada rembuk utama, rembuk madya, ada mimbar sarasehan, seperti itu. Ini termasuk dalam pengembangan kepemimpinan dari penyuluh pertanian. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen juga. Nantinya saya akan share lagi FR yang telah saya dapat kemarin, beserta FR kawan saya yang telah selesai ujian penyuluh pertanian di awal-awal bulan kemarin. Terima kasih, sampai jumpa.